Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam video pembelajaran sosiologi. Video kali ini akan menerangkan materi sosiologi sebagai ilmu bagian pertama. Materi ini biasa diajarkan untuk siswa-siswi SMA atau MA kelas 10. Baik, langsung saja di dalam video kali ini akan terdapat beberapa subtopik pembahasan. Yang pertama ada definisi sosiologi, yang kedua sosiologi sebagai ilmu, dan yang ketiga adalah ciri-ciri sosiologi. Nah, yang pertama kita akan membedah apa itu sosiologi. Secara bahasa, sosiologi berasal dari dua kata, yaitu sosius dan logos. Sosius berarti kawan atau teman, sedangkan logos berarti ilmu. Jika kedua kata tersebut digabungkan, akan memiliki arti bahwa ilmu yang mempelajari tentang kawan atau masyarakat. Nah, sedangkan secara istilah, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat dalam hal interaksi antar anggota masyarakat. Yang selanjutnya menurut para ahli. Ada beberapa ahli sosiologi yang akan kita bedah pengertian atau definisi sosiologi yang ia berikan. Yang pertama, menurut Auguste Comte, sosiologi adalah ilmu positif tentang masyarakat. Maksudnya di sini, ilmu positif adalah ilmu yang mempelajari fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat. Yang selanjutnya, Max Weber. Menurut Max Weber, sosiologi adalah ilmu yang berhubungan dengan pemahaman interorientasi mengenai tindakan sosial dan juga berhubungan dengan suatu penjelasan kausal mengenai arah dan konsekuensi tindakan sosial itu. Dan yang terakhir, menurut Mayor Pollak. Menurut Mayor Pollak, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat sebagai keseluruhan, yaitu hubungan antar manusia, manusia dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, baik kelompok formal maupun kelompok material atau kelompok statis maupun kelompok dinamis. Berikut tadi telah kita ketahui tentang pengertian sosiologi baik secara bahasa maupun yang dikemukakan oleh ahli-ahli sosiologi. Nah, sekarang coba kalian simpulkan pengertian sosiologi menurutmu sendiri. Oke, sudah semua kan? Nah, jika ditarik kesimpulan, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antar anggota masyarakat, serta produk yang dihasilkan dari hubungan timbal balik atau hubungan sosial tersebut. Maksudnya di sini, yang dipelajari sosiologi tidak hanya hubungan atau interaksi anggota masyarakatnya saja, tetapi produk apa yang dihasilkan dari interaksi tersebut. Misalnya, ketika orang berinteraksi, dia akan membentuk sebuah lembaga sosial atau kelompok sosial. Nah, kelompok sosial dan lembaga sosial itu juga dikaji oleh sosiologi. Atau ketika seseorang dengan kelompok sosial berinteraksi akan menimbulkan sebuah konflik. Nah, konflik itu juga akan dikaji dengan sosiologi. Atau antara kelompok dalam masyarakat dengan kelompok dalam masyarakat menimbulkan atau menghasilkan sebuah nilai dan norma sosial, maka nilai dan norma sosial itu juga akan dikaji dengan sosiologi. Dan masih banyak lagi produk yang akan dikaji dalam sosiologi. Setelah mengetahui definisi sosiologi serta menurut para ahli, yang menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah sosiologi itu merupakan ilmu pengetahuan? Yang harus diingat di sini bahwa pengetahuan tidak semuanya disebut sebagai ilmu. Yang dimaksud dengan pengetahuan adalah ketika manusia menangkap oleh panca inderanya. Nah, yang ditangkap oleh panca indera tersebut disebut dengan pengetahuan. Misalnya, kalian mengetahui nama dari sebuah benda, itu baru disebut sebagai pengetahuan. Dan pengetahuan itu bisa disebut sebagai ilmu jika telah memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, sistematis, logis, objektif, dan universal. Artinya, untuk disebut sebagai pengetahuan, untuk disebut sebagai ilmu,
pengetahuan harus dilakukan sebuah kajian ilmiah yang sistematis, logis, atau bisa diterima akal sehat, serta objektif atau berdasarkan fakta, dan nantinya hasilnya dapat diterima secara universal atau secara umum. Nah, berarti sosiologi merupakan ilmu pengetahuan karena telah memenuhi syarat ilmu pengetahuan. Adapun ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, yang pertama bahwa sosiologi bersifat empiris. Yang kedua, sosiologi bersifat teoritis. Yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif. Dan yang terakhir, sosiologi bersifat non-etis. Yang selanjutnya adalah teoritis. Teoritis di sini berarti sosiologi berusaha menyusun abstraksi atau teori dari hasil observasi yang dilakukan. Jadi, ketika telah dilakukan sebuah observasi atau penelitian ilmiah dan diketahui hasil dari penelitian itu, sosiologi akan menyusun sebuah teori yang dihasilkan atau abstraksi. Yang selanjutnya adalah kumulatif. Kumulatif berarti teori-teori sosiologi dibentuk berdasarkan teori yang sudah ada, kemudian diperbaiki, diperluas, dan diperhalus. Artinya bahwa ilmu sosiologi tidak pernah menghilangkan hasil daripada penelitian terdahulunya, tetapi sosiologi akan terus memperbaiki dan memperluas teori hasil penelitian yang telah lalu untuk disesuaikan dengan zaman yang ada. Dan yang terakhir adalah non-etis. Non-etis berarti yang dipersoalkan dalam ilmu sosiologi bukanlah baik buruk suatu fakta tertentu atau benar salah sebuah fenomena tertentu, melainkan di sini sosiologi akan menjelaskan fakta tersebut secara analitis. Maksudnya, ketika terjadi sebuah fenomena sosial, sosiologi tidak terus menyalahkan atau menilai baik buruk fenomena tersebut, tetapi sosiologi harus mencari tahu dulu sebenarnya apa fakta di balik fenomena tersebut. Nah, itu tadi materi sosiologi sebagai ilmu bagian 1. Semoga bermanfaat. Apabila ada hal-hal yang salah ataupun kurang berkenan, mohon maaf. Kita bertemu lagi dalam video pembelajaran sosiologi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.